Kita ke informasi lain, pemirsa. Dokter cabul yang memperkosa pasien dan keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung divonis 11 tahun penjara. Iya, Dokter Priguna Anugrah Pratama terbukti mencabuli 3 korbannya usai membius korban. Melakukan pidana pada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis 11 tahun penjara dan denda Rp137 juta kepada Dokter Priguna Anugrah Pratama. Hakim menilai Dokter Priguna terbukti melakukan tindakan asusila kepada pasien dan keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Hakim menyebut terdakwa menggunakan obat bius untuk melampiaskan nafsu bejatnya kepada 3 korbannya. Menanggapi vonis hakim, kuasa hukum terdakwa menyatakan akan fikir-fikir untuk mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya. Di persidangan terkait masalah klien kami atau atas nama Priguna Anugrah Pratama, atas pertimbangan yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim, yaitu diputus 11 tahun dan dinyatakan secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 6C, pasal 15 ayat 1 BEJ dan pasal 16 ayat 1 gitu. Maka terkait masalah putusan tersebut kita menyatakan untuk pikir-pikir dan kita juga diberi waktu selama 7 hari. Sebelumnya, jaksa menuntut Dokter Priguna dengan hukuman yang sama, yakni 11 tahun penjara. Adapun kasus dokter cabul ini menuai sorotan publik setelah terungkap pada Maret 2025 lalu. Terdakwa yang merupakan mahasiswa program pendidikan dokter spesialis anestesi diketahui mencabuli pasien dan keluarga pasien. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Badan Narkotika Nasional melakukan penggerebekan di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat. Iya, pemirsa, puluhan orang beserta barang bukti narkoba, airsoft gun dan senjata tajam ini diamankan petugas. Ratusan petugas gabungan dari BNN Pusat, Barreskrim Polri, dan Polda Metro Jaya bergerak ke kawasan Kampung Ambon di Komplek Perumahan Permata, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat. Dari penggerebekan, puluhan pria ditangkap petugas. Sejumlah narkoba jenis sabu dan ganja, serta sejumlah senjata tajam, airsoft gun, turut disita sebagai barang bukti. Nah, hari ini kita lakukan operasi. Ada beberapa titik yang kita dapatkan, ada beberapa barang bukti, termasuk juga ada sindikasi terkait dengan beberapa jaringan yang ada di wilayah Kampung Ambon. Sementara ada puluhan orang diamankan. Nah, saat ini kita lakukan interogasi untuk mendapatkan satu kepastian apakah dia dalam jaringan narkoba. Penggerbekan dilakukan lantaran kawasan ini menjadi salah satu sarang peredaran narkoba di Jakarta. Dari Jakarta, Mifatul Gani, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, selain mengungkap motif penembakan dalam mobil yang ternyata dilatar belakangi kasus narkoba, polisi juga menelusuri pemasok senjata api. Ya, salah satu tersangka menukar senjata api dengan uang dan sabu kepada tersangka lain yang merupakan mantan anggota TNI. Polres Polewali Mandar mengungkap kasus pembunuhan sadis terhadap Hussein alias Cain yang ditemukan tewas dengan luka tembak di bagian kepala. Selain 4 tersangka utama pembunuhan, polisi juga mengamankan 4 orang lainnya, yakni pemasok senjata api yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Senjata api revolver dibeli tersangka FA alias Carlos dari tersangka berinisial Y. Tersangka Y yang merupakan mantan anggota TNI menjual senjata api beserta belasan butir peluru kepada tersangka Carlos. Dari total 8 tersangka, 3 diantaranya terlibat dalam jaringan peredaran narkoba yang menjadi latar belakang pembunuhan Hussein. Kemudian Indrani Yuda alias sudah menjual senjata api jenis revolver tersebut ke Ahmad Faisal alias Carlos seharga 4.500.000 ditambah dengan sabu-sabu sebanyak 1 gram.
sana. Oke. Buka dulu. Buka sana. Sebelumnya dari reka ulang terlihat korban dibuntuti hingga akhirnya pelaku menembak korban saat kaca mobil terbuka. Korban tewas seketika, mobil yang dikendarainya oleng dan menabrak pohon di tepi jalan. Hingga awalnya kasus ini hanya dikira kecelakaan biasa. Motif pembunuhan terungkap karena dendam pribadi. Korban melaporkan keterlibatan pelaku dalam kasus narkoba. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Misteri identitas dua kerangka manusia yang ditemukan di gedung kosong di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat ini akan segera terungkap. Ya, rencananya Polda Metro Jaya akan segera umumkan hasil tes DNA pada hari ini. Hasil pemeriksaan DNA dua kerangka manusia dalam kondisi hangus terbakar di sebuah gedung di Kuitang, Jakarta Pusat akan segera diumumkan. Saat ini tim DVI tengah merampungkan pemeriksaan dengan melibatkan laboratorium forensik. Bagian kerangka seperti struktur gigi dan tulang akan dicocokkan dengan pihak yang melaporkan kehilangan anggota keluarga mereka sebagai pembanding. Nanti itu hari Jumat, insya Allah, kalau hasil dari laboratorium forensik, ya dari tim DFI Mabes Polri kalau sudah keluar. Karena kalau belum keluar kita nggak berani mengumumkan. Ya karena yang mengumumkan nanti dari pihak laboratorium forensik, bukan dari kita. Ya. Sejumlah pihak juga akan dihadirkan pada saat hasil pemeriksaan DNA diumumkan. Dan kita akan menghadirkan beberapa pihak. Di dalam hal ini dari PT ACC yang menemukan pertama, penyidik dari Polres Jakarta Pusat dan Ditreskrim termasuk nanti akan menghadirkan pihak keluarga, termasuk Kontras yang pernah melaporkan terhadap orang hilang. Nah, termasuk nanti kita akan mendengarkan langsung terkait tentang penjelasan dari dokter forensik Rumah Sakit Polri terhadap hasil dari pemeriksaan DNA, tulang, dan gigi. Dua kerangka manusia ini ditemukan di salah satu gedung di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat pada Kamis 30 Oktober 2025. Saat itu, pihak vendor hendak merenovasi gedung yang terbakar pada demonstrasi berujung ricuh pada Agustus lalu. Kini dua rangka yang ditemukan ini dikaitkan dengan dua orang yang dilaporkan hilang sejak demonstrasi, yakni Muhammad Farhan Hamid dan Reno Syahputra Dewo. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang prajurit TNI di Goa, Sulawesi Selatan tewas diduga dianiaya seniornya. Ya, pemirsa, ditemukan adanya kejanggalan tewasnya korban membuat pihak keluarga meminta jenazahnya dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sulawesi Selatan. Terjadi lagi, kasus tewasnya prajurit TNI di Goa diduga akibat dianiaya senior. Prada Hairul Muhammad Nail, prajurit TNI Angkatan Darat, ditemukan tewas di barak Batalion Yon Arhanud 4 AAY di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Tragedi kematian Prada Hairul Muhammad Nail menambah catatan kematian prajurit TNI khusus di lingkup Angkatan Darat. Korban diduga tewas akibat dianiaya seniornya di barak Batalion Yon Arhanud 4 AAY di Kabupaten Goa pada 11 Oktober lalu. Sebelumnya korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sheikh Yusuf, Kabupaten Goa. Namun pihak keluarga menemukan adanya kejanggalan atas kematian korban. Korban pun akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar, Polda Sulawesi Selatan untuk dilakukan autopsi pada 11 Oktober 2025. Keluarga korban meminta adanya keterbukaan dari pihak Angkatan Darat, khususnya unit polisi militer yang menangani kasus tewasnya Prada Hairul Muhammad Nail. Kiranya pihak polisi militer, penyidik khususnya yang menangani kasus ini agar bisa memberikan secara komprehensif tentang atau terhadap hasil otopsi adik kami. Terkait dari otopsi yang ditemukan, apa saja yang ditemukan di dalam otopsi? Kami belum mendapatkan kejelasan, Pak, karena kami tadi sempat menanyakan tapi belum sempat bisa dipaparkan, Pak. Dan kami sangat berharap keras lagi, sekali lagi saya bilang, agar kiranya bisa dikomprehensifkan hasil otopsi adik kami. Dugaan penyiksaan terhadap Prada Hairul Muhammad Nail membuat Pomda 14 Hasanuddin memeriksa 3 anggota TNI.
Bomdam terus melakukan pengembangan penyelidikan apakah ada unsur pidana dari perbuatan ketiga pelaku. Ya, pemirsa, di tengah persidangan kasus pengeroyokan yang menewaskan Pelda Luki Namo, sang ayah dilaporkan atas kasus pelanggaran etik. Ya, Pelda Christian Namo dilaporkan ke Denpom Kupang atas dugaan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan sah dengan seorang wanita. Pelda Christian Namo, anggota Kodim 1627 Rotendao yang juga merupakan ayah almarhum Prada Luki, dilaporkan ke Denpom Kupang terkait dugaan pelanggaran disiplin militer. Dari laporan yang diterima Komando Resort Militer 161 Wirasakti, Pelda Christian diduga telah hidup bersama seorang wanita tanpa ikatan pernikahan sejak tahun 2018 hingga memiliki 2 orang anak. Berkaitan dengan laporan komandannya, yaitu Komandan Kodim Rotendao, bahwa yang bersangkutan diduga melanggar pasal 103 KUHPN, yaitu sengaja tidak mentaati perintah kedinasan. Sesuai dengan ST Panglima TNI nomor 398/2009 tentang larangan bagi seorang prajurit melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan yang sah. Berkaitan dengan itu, diduga untuk Pelda Christian ini mempunyai hubungan dengan wanita di luar pernikahan secara dinas dan agama mulai tahun 2018 sampai memiliki 2 orang anak. Atas laporan tersebut, saat ini seluruh proses penyelidikan ditangani oleh Denpom Kupang. Dan Rem Wira Sakti Kupang juga menegaskan pelanggaran disiplin seperti ini bisa berimplikasi pada sanksi berat, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan.